Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Febrian Kristus Minggul saya dengan NPM 12155201240058. Di saat ini saya akan mempresentasikan hasil materi saya dari interaksi manusia dan komputer. Pokok pembahasan yang pertama, faktor manusia. Ya, jadi yang berikutnya saluran masukan keluaran. Dalam interaksi manusia dan komputer atau IMK, saluran masukan keluaran adalah cara manusia menerima informasi dari komputer atau output sistem, dan cara manusia memberikan perintah atau data ke komputer atau input sistem. Yang berikutnya, perangkat input-output. Yang pertama, keyboard. Keyboard adalah alat utama untuk mengetik huruf dan angka. Yang kedua, mouse, yaitu perangkat petunjuk sebagai navigasi kursor pada antara muka grafis. Yang berikutnya, monitor. Monitor adalah layar yang menampilkan visual data, foto, video, dan secara real time. Yang berikutnya, printer. Printer adalah alat untuk mencetak data digital dari komputer ke dalam bentuk fisik. Yang berikutnya, perbandingan kecakapan relatif antara manusia dan komputer. Yang pertama, kelebihan manusia. Yang kedua, kekurangan manusia. Yang berikutnya, perbandingan kecakapan relatif antara manusia dan komputer. Yang pertama, kelebihan komputer, yaitu cepat dan akurat. Yang kedua itu konsisten. Yang ketiga itu menyimpan data besar. Yang keempat itu otomatis dan tidak lelah. Yang kedua, kekurangan komputer yaitu tidak bisa berpikir sendiri atau bergantung pada program. Yang kedua itu bergantung pada data dan instruksi. Yang berikutnya, tidak memiliki institusi atau perasaan. Yang berikutnya, sulit menangani situasi yang tidak terstruktur. Ya, yang berikutnya, otak manusia. Jadi otak manusia berperan sebagai pusat pemrosesan informasi. Otak menerima informasi dari indera, lalu pengolahannya menjadi pemahaman dan keputusan. Dalam IMK, otak menentukan apakah berguna, mudah, atau sulit memahami suatu sistem. Yang berikut jenis-jenis memori. Yang pertama, memori sensorik. Ya, jadi menangkap informasi sangat singkat dari indera atau mata, telinga. Contoh, melihat ikan sebesar di layar. Yang berikut jenis-jenis memori. Yang kedua itu memori jangka pendek atau short term memory atau STM. Yang pertama itu menyimpan informasi dalam waktu singkat. Yang berikut itu kapasitas terbatas atau sekitar 5 sampai 9 informasi. Contoh, mengingat kode OTP atau menu yang baru dilihat. Yang berikut itu jenis-jenis memori. Ya, jadi memori jangka panjang atau long-term memory atau LTM. Yang pertama itu menyimpan informasi dalam waktu lama. Yang berikut itu kapasitas sangat besar. Contoh cara menggunakan aplikasi yang sudah sering dipakai. Yang berikut pemecahan masalah. Ya, jadi dalam faktor manusia, pemecahan masalah adalah kemampuan kognitif manusia untuk menentukan solusi saat berinteraksi dengan komputer. Ya, yang sangat dipengaruhi oleh pengalaman, memori, dan cara pengguna memahami sistem. Yang berikut itu proses pemecahan masalah. Ya, jadi mengenali masalah, memahami informasi, merencanakan solusi, melakukan tindakan, mengecek hasil. Ya, yang berikutnya kesalahan dan model mental, itu tindakan atau pemahaman pengguna yang salah saat menggunakan sistem. Jadi jenis kesalahan itu yang pertama slip atau kekeliruan tindakan. Pengguna sudah tahu yang besar tetapi salah melakukan aksi.
Contoh salah klik tombol atau sudah salah mengetik. Ya, yang berikut itu mistake atau kesalahan berpikir. Menggunakan salah memahami sistem. Contoh, memilih menu yang salah karena tidak paham fungsinya. Ya, yang berikutnya modal mental. Gambaran cara kerja sistem di dalam pikiran pengguna, ciri-ciri. Yang pertama itu terbentuk dari pengalaman dan pengetahuan pengguna. Yang berikutnya digunakan untuk memprediksi cara kerja sistem. Yang berikutnya mempengaruhi cara pengguna mengambil keputusan. Yang berikutnya psikologi kognitif dan desain sistem integratif. Ya, jadi psikologi kognitif adalah ilmu pelajaran cara manusia berpikir dan memproses informasi, sedangkan desain sistem interaktif adalah penerapan ilmu tersebut untuk membuat sistem komputer yang mudah digunakan atau efisien dan nyaman bagi pengguna. Punya psikologi kognitif. Dalam psikologi kognitif membalas itu presentasi sampai cara manusia menangkap informasi atau melihat teks warna. Yang berikutnya memori, cara manusia menyimpan dan mengingat informasi. Yang berikutnya perhatian, fokus pengguna pada informasi penting. Yang berikutnya pemecahan masalah, cara pengguna mencari solusi saat memakai sistem. Yang berikutnya pembelajaran, yaitu bagaimana pengguna belajar menggunakan sistem baru. Yang berikutnya desain sistem integratif. Tujuan desain sistem integratif yang pertama memudahkan pengguna berinteraksi dengan sistem. Yang kedua itu mengurangi kesalahan atau error. Yang ketiga itu mengingat kenyamanan dan efisiensi. Yang keempat itu sederhana dan mudah dipahami. Yang kelima konsisten. Yang keenam memberi umpan balik atau feedback. Ya, jadi ini referensinya. Sekian dari saya. Terima kasih.